atau martabat tanajul jat. Tanajul jat ini dari Tuhan turun tajalli lah kepada hamba kan. Nah, bermula martabat 7 ialah perjalanan orang yang ingin menghendaki rahmat dan ridha dari Allah dan mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW dengan sempurna pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Benarnya ada kayak ini Pak, ini sebagai amin aja, sebagai targib lah. Tujuannya satu jadi johirnya akhirnya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan batinnya musyahadah kepada Allah semata-mata hingga fana dan baqo. Kedua, menjalankan syariat Rasulullah ini supaya jangan bertentangan. Nah, menjalankan syariat Rasulullah SAW yaitu dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Batin fana bin Nabi. Ini fana di Muhammad maksudnya nih. Dan baqo bi Rasul ini nang wasilatul khos nih. Nah, itu baqo tuh. Nah, yakni kekal dengan Rasulullah SAW. Hanya nang di sini terangkan martabat pertama martabat ahdiyah aja. Martabat ahdiyah ialah zahir segala sifat Allah, nampak kebesaran dan keagungannya dan kemurahannya serta kasih sayangnya. Jadi kalau di martabat ahdiyah nampak sifat Tuhan kita kan. Makanya kita melihat mendengar lah. Nah, ini dikatakan zahir sifat Tuhan. Nah, aku tambahin nampak kebesarannya. Ini kan tambah aja. Nampak keagungannya dan kemurahannya serta kasih sayangnya. Nampak dua sifat-sifat Allah pada diri hamba-hambanya pula. Zahir sifat Tuhan di dunia. Nampak bagi kita sebagai hambanya kan. Nah, seperti berkehendak hambanya kan dari sifat Tuhan. Tapi sifat hamba ini ada sebagaimana sifat Tuhan sebenarnya. Nah, berkehendaknya kan kayak ini. Sifat Tuhan yang ada pada diri kita hanya majas saja. Itu majas sudah dipinjami aja tuh. Ada yang dipinjami bisa 1% aja penglihatannya, pendengarannya. Ada yang 70% ya ini bisa kasap orang melihat nang jauh nih orang ini sudah sekolah. Jadi kada sama lah. Ini kan dinding nih, dindingnya kada banyak kan. Apalagi dibuka hijab kan. Karena melihat nang jauh aja Tuhan gini, melihat Nabi gini melihatnya kan. Karena mustahil bagi orang yang dibukakan hijab. Maksudnya gitulah. Nah, ini kehendak manusia cuma kada sebagaimana kehendak Tuhan mesti terjadi. Kehendak manusia ini ada yang terjadi, ada yang kada banyak, yang kada terjadinya. Nah, cuma ada sifat berkehendak, kuasa hamba, tahu hamba, hidup hamba. Ini kan nampakkan sifat Tuhan. Mendengar hamba, melihat hamba dan berkata-kata hamba. Namun tidak sama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada martabat ini, pada martabat ahdiyah ini, pada martabat ahdiyah ini pula zahir nampak asma Allah. Ngaran Tuhan nampak disebut asma Allah oleh orang yang beriman. Nampak kita dengar kalau ada yang menyebutnya kan. Diingat di hati oleh mereka. Nah, dan diucapkan dengan lisan. Nah, nampak ya Allah ya Rahman ya Rahim misalnya Fatah ya Raja. Nampak terdengar asma Allah dengan telinga zahir. Kemudian terdengar oleh orang yang berzikir di hati nama-nama Tuhan nih. Dengan pendengaran batin kita mendengar. Jadi sila orang bahari pendengaran terbagi kepada dua. Pertama pendengaran zahir. Itu mendengar dengan telinga. Ada pendengaran batin tuh hati. Itu maksudnya lah.
Bermula segala sifat dan asma ini fana dan binasa di dalam zat yang suci. Ini kan betul-betul ada. Ini fana ya, di dalam diri Tuhan yang suci. Ini fana pijat dalam ilmu tasawuf kan. Fana pinur aja sama juga karena nur diri bagi Tuhan kan. Nah, artinya sifat adalah mazhar kenyataan bagi maksud. Sifat adalah kenyataan bagi diri yang mempunyai sifat. Maksud itu orang yang mempunyai sifat. Sifat kenyataan bagi orang yang mempunyai sifat. Artinya sifat lawan nang ampun ini kan terpisah. Habis adalah martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah ini ialah musyahadah orang yang punya sifat dan yang mempunyai nama. Musyahadah orang yang mempunyai sifat ini musyahadah lawan diri Tuhan ya. Dan musyahadah orang yang punya nama, yang punya nama diri bagi Tuhan ya. Atau kesimpulannya la mujuda bihaqqin Allah. Tidak ada yang wujud atau tidak ada yang ada sebenarnya melainkan Allah. Ini pun bukan musyahad, bukan musyahadah ijadah, ini musyahadah asma aja. Tapi kebanyakan orang mengatakan musyahadah zat. Kenapa? Karena nama ini kan terpisah lawan nama mempunyai nama kan. Kayak itu aja. Kayak itu aja pandangan ulama tuh. Sebenarnya ini salah lagi. Cuma 4 orang banyak kan. Jadi ini musyahadah, ini ngarannya panabil asma aja. Karena Allah tuh nama kebesaran bagi Tuhan. Atau nama diri bagi zat lah. Barang aja dulu ya Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan martabat ahadiyah. Bermula makam terbuka hijab atau terbuka dinding antara hamba dengan Tuhan. I'lam ya ikhwani jazakallahu khair. Artinya ketahui wahai saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Bermula jalan martabat ahadiyah ini ialah jalan langsung ke hadirat zat Allah, ke hadirat zat Tuhan. Ini jalan kadang melalui perantaraan Nabi ini. Langsung pana pinur aja. Kalau pana jatuh ada jatuh kan bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Jadi ku kadang-kadang lah kalau membicarakan yang bujur-bujur telah bisa terpaut lang guru-guru nak kada paham tuh. Ini bisa mengarasi ini kayak itu, ini kada paham mengarasi karena ini kada belajar. Pana pijat tuh kada layak tuh. Karena jatuh bukan nama Tuhan, bukan juga nama Nabi kok. Baik panapilah ya kalau karena Allah itu kan nama Tuhan. Tuhan sendiri menyatakan dalam Al-Quran ya Allah. Nah iyanya pana di nur aja. Nah nur ini langsung ada pakai ada bawa silah lawan Nabi. Itu yang dimaksudkan itu. Pana pijat lah. Atau dari kita di sini dikatakan bermula jalan martabat ahadiyah. Ini ialah jalan langsung ke hadirat zat Tuhan. Jalan seperti ini dikhawatirkan bisa terjadi tasmir, penyerbuan dari setan dan jin. Kalau ini langsung aja ada pakai wasilah lawan Nabi itu bahaya. Jajab aja ya. Jajab bisa. Ini kan ada jalan hakikat, jalan marifat nih. Kalau Allah itu bisa jajab. Tapi kalau jalan hakikat panapin nur aja itu kan apa-apa aman. Aman. Karena nur itu yang ngaran Nabi juga, yang ngaran Tuhan. Sini dua. Nah, itu yang perlu dibicarakan tuh.
Nah kebanyakan rata-rata orang jalan di marifat. Tapi kenyataan orang yang jalan marifat kita ada di makaramahnya kan. Banyak kan sedikit orang jalan marifat lagi 6 tahun 70-an tuh. Mana jalan hakikat kita ada ikan alim aja. Tapi alim kita mau menampakkan. Ada membicarakan tuh nah sidin. Padahal aku tahu karena aku belajar sidin kan. Ada tawani aku bicara kan. Malam syukuran. Karena kemarin kan mau sidin. Aku sini tuh ada sekali memang patupatan. Mendengar aja orang bicarakan Muhammad Qadim, Muhadas lah, Tumbur orang. Ini berani aja padahal sini tahu. Tawani aku sedikit bicara melawannya. Aku mau bisa mana manusia aku ya kalau mentegar aku melawan kan sama-sama butuh kepikiran aku lawan kayak apapun pembicaranya kan punya pindah kata karu kado kairannya juga mengalih ya kalau nah bisa sebenarnya nang sampai ke martabat adian hanya Nabi aja Nabi yang Allah majali pikal binura waktu binura tuh kan itu martabat ahdiah sebujurnya. Berarti kita kan malakan ini. Kawa. Pinur tadi. Panah pinur aja. Kan syaratnya kan hanya zikir ya nur aja di hati dulu asal. Tapi ngaran zikir di sini kan ini satu matbang. Jalan aja karena sudah asik ya kalau bisa kada mengenal waktu lagi lawan harta kada tahu lagi lawan keluarga kada tahu lagi kalau kada mustahil itu. Nah hanya Nabi aja lalu jadi bagi kita ya Nur Muhammad jadinya kan bagi Nabi karena dirinya Muhammad sudah. Tapi zikirnya Allah majali fi qalbi nura bisan nura. Tapi Nabi karena di dalam syariat mengajarkan syariat disuruh berzikir oleh Nabi la ilaha illallah Allah kan karena di alam syariat. Tapi kalau orang hendak martabat dia harus jalan di sini. Jalan hakikat nih pakai zikir hakikat kan. Kan ngaran Tuhan di alam hakikat hanya nur aja tuh. Belum ada alam semesta. Satu aja tuh ahad aja. Nah setelah ada alam syariat Tuhan memberikan tahu ngarannya kepada Nabi dari Allah sampai sabur jumlahnya 99 nama ya kalau untuk dijadikan syariat oleh kita untuk dijadikan makrifat boleh juga ya kalau nah kada sampai pada hakikat lagi syariat aja kan kayak itu kan. Nah, jadi sampai sebenarnya Nabi, kita bisa aja juga. Tapi Nabi ini kan memang dikehendaki oleh Tuhan. Ya Allah, sampai bertamu segalaan memang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan kehendak Nabi, ada kita nih berusaha ikhtiar. Nah, hendak untuk kayak apa sampai ke martabat hadiah nih. Proses panjang untuk proses kan. Nah habis sudah itu dikata martabat wadah. Jika tidak mampu dirinya menanggungnya. Ini kalau jalan marifat Allah. Tapi kalau jalan hakikat dengan pakai zikir hakikat aman aja insya Allah. Ini aku pakai masih jalan pakai umum aja. Pakai nalamu jadi bihakin Allah aja. Kada membicarakan nih pakai hakikat kada ada. Nah jika tidak mampu diri menanggungnya pikiran dan badan menjadi panas barangkali masuk tasmir masuk jin atau setan ke dalam diri dan menguasai ruh seseorang ia sangka benar wah dan gitu sama benar kan gila kalau ini kan kalau sudah sampai misalnya Allah semata pertama keyakinan perasaan sampai pandangan akal yang ada hanya Allah aja. Nah, ini bisa terjadi tasmir nih, bisa kemasukan jin, bisa juga kada. Nah, mungkinnya sebelumnya banyak membaca selawat misalnya lah. Nah,
Tapi kalau nya kada baca selawat langsung, nah bisa masuk menguasai dirinya nih. Oke. Jadi kena nang jar arwah malam syukur ditimbulkan sesuatu nang menyalih adat oleh jin tadi. Kita kada tahu kan kira benar lo tambah kepercayaan keyakinan, tapi ujung-ujungnya lo kena kada teguring. Lima kada teguring itu ina penderin kada karuan tuh. Lalu ributnya keluarga. Lalu dipadakan orang belajar tasawuf nih sesat jar bisa gila jar. Bojor juga tasawuf apa nang diajarkan dulu. Tasawuf ada 4 bang. Nah bisa dah. Nah tidak lain hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata tasbih setan dan jin dibatinnya hanya Allah aja kan lain. Disangkanya benar kan? Wah sudahlah. Sekalinya setan menguasai, menggebu-gebu Allah 4 jua ya kalau akibatnya akibat di sini dipadakan sehingga meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW kan bersembayangan lo timbul pikirannya lo mau dikasih hidayah kada sembahyang kada puasa jadinya itu bahayanya ngarnya tasmir menurut Imam Ghazali yang demikian dapat menyesatkan dan membahayakan terhadap dirinya. 2 mungkin selamat dari bahaya tersebut apabila syariatullah Sallallahu dan syariat Rasul dikerjakan sebagaimana pedoman kehidupan bisa dua. Ini martabat wahdah nih. Dia. Nah, kedua martabat wahdah. Ini martabat kedua, nah kebanyakan para aulia di martabat wahdahnya. Nah, kedua martabat wahdah. Martabat wahdah ialah martabat wahdah ini ialah zahir segala sifat dan asma. Nampak sifatnya, asmanya nampak juga bagi kita kan. Seperti tersebut pada martabat hadiah. Kayak di martabat wahdah itu nampak sifat asma. Pada martabat wahdah ini sifat dan asma terhimpun pada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mujma terhimpun pada asal kejadian sesuatu atau terhimpun pada asal segala asya atau kembali ke asal kejadian diri. Nah, jadi martabat wahdah ini kan terhimpun di Nur Muhammad itu nah. Jadi bagi orang yang di martabat wahdah cukup hanya panal isi gerok di Nur Muhammad aja. Nya kada perlu la ilaha illallah kada perlu lagi. Kalaupun selawat kada perlu ini simpun di situ. Zikirnya lah, selawatnya. Ya kalau orang di martabat wahdah nih hanya keyakinan aja lo rasakan mah. Kada perlu nombor tasbih, kada perlu. Lain hendak berduit lah, ya baca amalan supaya bersugih kada apa-apa itu lain lagi kan untuk dunia kan. Ini untuk mencapai martabat. Lain lagi orang di martabat wahdah ini kapa fil martabatil wahdah al-fana wal istiqrar. Cukup orang di martabat wahdah hanya fana wal istiqrar saja. Kada perlu zikir sudah zikirnya. Kada perlu selawat karena sudah selawat ya Allah dan sebagainya. Cuma bila sampai waktu sembahyang itu aja ya Allah. Ini orang di martabat wahdah. Ini martabat yang paling nyaman, aman pulang dan selamat pulang. Kalau martabat hadiah ini, wah itu kan tak karas sedikit. Ini bisa naik seorang aja juga pulang. Satu aja. Asas segala sesuatu adalah daripada Nur Muhammad. 2. Asas segala sesuatu, asas sesuatu lah adalah daripada Nur Muhammad. 3. Asal kejadian diri adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya
Pada martabat ini adalah sifat dan asma terhimpun pada Nur Muhammad. Ya kada perlu berzikir lagi. Kada perlu musyahadat sifat lagi, kada perlu musyahadat apa, kada perlu musyahadat hujat. Karena terhimpun di sini. Apanya, asmanya, sifatnya, zatnya. Nur kan dari bagi zat Tuhan kan. Sifat ya Muhammad itu sifat kamil kan, sifat non sempurna. Nah jadi di sini dipadakan maksudnya pada martabat Wahdah ini adalah sifat dan asma terhimpun pada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja kan ngalih kada orang di martabat Wahdah berani itu cuma boleh sampai waktu dan masuk persembahyang bisa sampai Ramadan puasa. Apa? Karena Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam asal daripada segala sesuatu di alam semesta ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Jabir, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla asya. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla asya nura nabiyika. Ya Jabir, fa khalaqal asya wa anta min tilka asya. Artinya aku bertanya, ujar Sayyidina Jabir. Kata Jabir kepada Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, berikan kabar kepada hamba apakah yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah menjadikan sesuatu. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebelum Allah menjadikan sesuatu ialah nur nabimu dalam kurung Nur Muhammad. Allah jadikan dari Nur Muhammad akan segala sesuatu. Dan engkau wahai Jabir dari sesuatu itu. Nah, jadi dikatakan kepada Jabir secara khususlah. Asal atau mula-mula yang dijadikan Allah adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau tidak ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang ada di alam ini tidak mungkin ada. Nah, termasuk manusia ini. Jikalau tidak dijadikan manusia, tentunya kemana Allah Subhanahu wa taala menjahirkan segala sifatnya pulang. Tadi di sifatnya. Dan asmanya kemana Tuhan menjahirkan memberikan tahu namanya bukan dijadikan manusia. Kan sebenarnya tadi ini ngarannya dalam ilmu tauhid aridi. Dalam ilmu tauhid ngarannya aridi, sesuatu yang mendatang nah hanya ada. Kalau Nur Muhammad sebelum ada alam semesta. Nah di situ nang dikatakan martabat wahdah, martabatain awal ya juga kan. Kenyataan yang pertama, yang lain belum nyata, belum ada ya Allah. Siapa di situ? Diri Tuhan aja, diri Nabi. Bahasa Nabi ya Nur Muhammad ini nang dikatakan martabat wahdah. Allah Subhanahu wa taala menjahirkan sifatnya seperti iradah, kudrat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam tentunya kepada manusia ini. Semua segala sifat Allah Subhanahu wa taala dan asma Allah dan asmanya mujma, terhimpun pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad itu hakikat diri kita, hakikatnya sebenar-benar diri kita. Memang sebenar-benar diri kita lawan diri Tuhan, diri Nabi. Bahasanya Nur Muhammad ini martabat ada. Kalau martabat hadiah ya nur aja. Tapi sih kan begitu kata duitin. Tapi kalau jadi benar ini duit datang seorang. Aneh juga ya kalau. Pahit dulu bilangnya kalau kurus kalinya Allah hanya kelapa juga baik nang istiqamah aja nah jalan terus kan ini martabat ada nih. Artinya sebenar-benar diri kita Nur Muhammad Tuhan. Pada martabat wahdah ini terhimpun pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asma sifat apa zatnya tuh? Zikir, selawatnya ya juga, tasbihnya juga. Karena Nur Muhammad asal segala sesuatu dari Muhammad dijadikan alam semesta dengan baca-bacaan ada dengan nama-nama ada. Kan gitu ya kalau. Pada martabat ini tidak boleh ditafsirkan. Kada boleh itu ini kada boleh kalau martabat wadah nih. Dan tidak boleh diperincikan satu persatu.
Karena mujmal pada Nabi Muhammad tersimpun di situ sudah. Apaan lagi tadi? Ya jadi gereja kalau ada hendak banyak gawin buka kabininang tuha. Ini martabat wadah nih. Kalau hendak banyak gawin buka kabininang anom. Ya ke alam syariat, ma'rifat. Dan segala ma'rifat ya Allah kan. Tarekat bermacam-macam tarekat ya Allah. Syariat, puasa dan sebagainya kan. Nah kayak itu maksudnya tuh. Hendaknya perlu diketahui juga bahwa sebenar-benar diri adalah Nur Muhammad SAW. Setelah berbentuk insan, setelah berbentuk manusia nih si Nur Muhammad nih kan, Allah Subhanahu Wa Taala nampakkan segala sifat dan asmanya. Nah segala berbentuk manusia Tuhan nampakkan asmanya dulu, Tuhan berikan tahunya lawan sifatnya kan. Maka terhimpun pada hakikat asma dan sifat pada Nur Muhammad. Jadi terhimpun pada hakikatnya, harus bacanya kayak itu. Nah, maka terhimpun pada hakikat asma dan sifat pada Nur Muhammad. Nah, ada perlu lagi di martabat ada kalau zikiran lagi, kan berselawatan lagi, kan bertasbihan lagi. Karena gerak Nur Muhammad ini tasbih. Itu sambil tahun hajian bemame pulang guru-guru di Banjar luar kada paham juga guru-guru Banjar nih kok nak punya pak iyanya teman-teman bisa mengajian ya Allah. Ini kayak ini penjelasannya yang benarnya itu. Nah sedikit kesimpulan Allah Subhanahu Wa Taala menjahirkan, menampakkan segala sifat dan asmanya kepada insan atau manusia, kepada manusia. 2. Insan itu sebenarnya daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Pada hakikat insan ini terhimpun segala. Pada hakikat insan ini, insan di sini maksudnya Nur Muhammad. Hakikat insan di sini Nur Muhammad terhimpun segala sifat Allah Subhanahu dan asma-asmanya. Pada hadis yang diriwayatkan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW dalam katanya secara khusus kepada Sayyidina Jabir bahwa engkau daripada Nur Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengatakannya secara umum dengan sabdanya ana minallah wal mu'minuna minni. Artinya aku daripada nurjat Allah dan mereka orang mukmin daripada nurku. Jangan Nabi di sini. Jadi gurajana kalau ujar Nabi harus kita mempercayai dan meyakininya. Nah, kalau ingin menjadi mukmin yang kamil di sini. Mukmin yang sempurna. Ayo makan dulu. Kena pulang. Ini martabat ahadiyah. Wadah nih. Karena hanya martabat wahidiyah pulang. Ya 3 martabat aja. Yang penting yang lain itu kan lagi. Biasa aja. 4 martabat kemudiannya itu.